Jadi setelah kita mempelajari tentang rumus dan konsep tentang tekanan hidrostatis, sekarang kita coba buktikan dengan konsep atau contoh yang lain. Jadi untuk membuktikan konsep yang setelah kita pelajari tadi, yang pertama ini ada gambar bak mandi dengan ada air keran. Terus bak mandi ini memiliki 3 lubang yang berbeda ketinggiannya. Nah, untuk lubang A itu jarak antara permukaan zat cair ini dengan lubang A itu 50 cm. Untuk lubang B itu jaraknya 100 cm. Lubang C itu jaraknya 150 cm. Nah, coba kalian pikir, ketika nanti keran dibuka nanti, kira-kira air akan mengucur paling jauh itu dari lubang mana? Ayo coba ingat lagi, tadi ada konsep bahwa semakin dalam zat cair, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Lalu ada konsep lagi, semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Dari gambar ini kira-kira lubang yang mana yang akan mengucur paling jauh? Yuk, apakah lubang A, lubang B, atau lubang C? Berwaktu 3 detik. 1, 2, 3. Ya. Jadi jawabannya adalah lubang atau keran C. Seperti halnya penyelam tadi, tekanan hidrostatis yang paling besar itu terdapat di keran paling bawah, karena dia kan semakin dalam dari permukaan. Karena jelas juga perbandingannya ada, jaraknya adalah 3 kali lipat dari keran A. Tadi kan keran A 50 cm, terus keran C aja 150 cm. Jadi jaraknya aja 3 kali lipat. Maka karena jenis airnya juga sama, tekanan hidrostatisnya akan 3 kali lipat lebih besar dibanding yang keran A. Jadi untuk keran C ini tekanannya akan 3 kali dari lubang A. Ingat ya, untuk mengecek tekanan hidrostatis itu bagian jarak atau H. Di jaraknya ini, H-nya ini diukur dari permukaan zat cair, bukan dari bawah sini. Jadi diukurnya dari permukaan zat cairnya, bukan dari dasar bawah sini. Nah, kalau kita hitung dari gambar ini kan, untuk di keran C ini tekanan hidrostatisnya kan diketahui massa jenis air atau Rho-nya itu 1000 kg per meter persegi. Meter kubik, bukan persegi, maaf. Meter kubik. Jadi untuk massa jenis biasanya ini sama, laten. Untuk air itu 1000 kg per meter kubik. Untuk gravitasi atau G-nya itu 9,8 meter per second pangkat 2. Jaraknya atau H-nya itu sama dengan, tadi kan ini 150 cm, kita rubah dulu ke meter. Jadi 1,5 meter. Terus kita tinggal masukkan ke rumus, P sama dengan 1000 dikali 9,8 dikali 1,5. Jawabannya adalah P sama dengan 14.700 Pascal atau Newton per meter persegi juga bisa. Nah, jadi untuk keran C itu tekanannya besarnya 14.700 Pascal. Nah, kita bandingkan dengan keran A. Yang A ini, P-nya kan massa jenisnya sama, terus G-nya juga sama, yang beda hanya ketinggiannya. 1000 dikali 9,8 dikali 0,5, karena 50 cm ke meter kan naik 2 tingkat. Jadi kan 50 dibagi 100, jadinya 0,5. Kalau kita perkalikan, jadi P sama dengan 4.900 Pascal. Ini yang berada di lubang A. Lalu untuk lubang B atau keran B, itu jaraknya kan dari permukaan ke lubang B itu 100 cm, kita rubah ke meter, jadi 1 meter. Berarti kan kita masukkan 1000 dikali 9,8 dikali 1, jawabannya 9.800 Pascal. Jadi, ketika keran C dibuka, dia akan mendapat tekanan yang lebih besar dari air yang ada di dalam bak. Maka dari itu, kucurannya akan lebih jauh. Dan kalau kita lihat kan tadi, jarak A, B, C itu kan berbeda. Terus
konsep penjelasan tekanan hidrostasis cukup ada di tekanannya saja. Jadi untuk penjelasan dari konsep tekanan hidrostasis itu di tekanan airnya. Kalau kamu ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai air habis atau berapa kecepatan kucuran air, itu ada konsep lain yang harus dipelajarin. Namanya itu hukum Bernoulli. Biasanya nanti kalian akan belajar di SMA, di pelajaran fisika seperti itu. Pokoknya tekanan hidrostatis ini hanya sebatas berapa besar tekanan yang diberikan zat cair di kedalaman tertentu. Jadi tadi hanya sebatas dari berapa tekanan air pada misalkan keran A, keran B, atau keran C seperti itu. Paham ya? Lanjut. Jadi mungkin dipikir kalian konsep hidrostatis itu tidak penting, padahal itu penting sekali karena menghubungkan massa jenis, gravitasi, dan kedalaman. Jadi ada beberapa manfaatnya yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu pasti kalau kalian di rumah-rumah itu kalau membuat bak mandi itu pasti untuk lubang pembuka untuk ketika kita menguras bak mandi itu pasti diletakkan paling bawah. Itu karena biar nanti ketika dibuka airnya kan sudah kotor, dibuka mau dibersihkan itu airnya cepat keluar. Karena ya tadi tekanan hidrostatis itu kan semakin dalam, semakin besar. Lalu bagian dasar bendungan dibuat lebih tebal dibanding bagian atas untuk menahan tekanan. Jadi kan air di bendungan itu walaupun tenang itu, tapi dia memiliki tekanan yang besar. Terus semakin dalam menyelam telinga akan semakin sakit. Dan pengecekan tekanan darah sebelum pemasangan infus agar mengalir tekanan darah harus lebih rendah dari tekanan infus. Seperti itu. Jadi nanti kalian bisa cari lagi, mungkin ada penerapan lain yang menerapkan konsep tekanan hidrostatis seperti itu. Nah, ini ada 2 contoh soal mengenai tekanan hidrostatis. Nanti kalian bisa buka di LKS tugas mandiri halaman 9. Jadi ada suatu kolam memiliki kedalaman 2 meter yang diisi penuh dengan air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasi bumi di daerah kolam tersebut 10 meter per second kuadrat, berapakah besar tekanan air di dasar kolam tersebut? Nah, kita bisa ketahui dari pertama itu H sama dengan 2 meter atau kedalaman atau tingginya. Terus ini rho atau massa jenisnya air itu 1000 kg per meter kubik. Terus diketahui lagi G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Berapa tekanannya? Kita jawab dengan memasukkan rumus yang tadi. P sama dengan rho dikali G dikali H. P sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali 10 meter per second kuadrat dikali 2 meter, hasilnya itu 20.000 Pascal. Paham ya? Kalau ini tekanan hidrostatis itu masih mudah. Nah, ini contoh soal kedua yaitu seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan konstanta gravitasi itu sama dengan percepatan gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram, maka hitunglah besar tekanan hidrostatisnya. Jawabnya H sama dengan 3 meter. Jadi tadi tingginya 3 meter. Terus massa jenis zat atau rho-nya itu 1000 kg per meter kubik. Terus G-nya sama dengan 10 Newton per kilogram. Ditanya P tekanannya. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus 1000 kg per meter kubik dikali 10 Newton per kilogram dikali 3 meter. P-nya sama dengan 30.000 Newton per meter persegi. P sama dengan 30.000 Pascal. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini mengenai tekanan hidrostatis. Nanti kalian bisa membaca juga di LKS sama Ibu hanya menambahkan beberapa pengetahuan lebih lanjut. Dan mungkin ada yang tidak ada di buku, bisa kalian catat di buku rangkuman. Untuk soal-soal nanti kalian bisa latihan sendiri di rumah. Seperti itu. Sekian pembelajaran dari hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.